Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Sasabil Adi Negara dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya dari kelas B1 dengan nomor NIM 0120 111 33197. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan PPT saya tentang peran filsafat ilmu dalam mengatasi hoaks pada proses pelaksanaan vaksinisasi. Seperti yang kita ketahui, dunia saat ini telah dilanda pandemi yang sangat besar, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sendiri adalah biasa disebut dengan virus corona. Jadi virus corona itu atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang bisa disingkat SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Dari tabel yang tertera, saya mengambil data dari Kemenkes pada tanggal 22 Mei 2021 tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia. Penderita COVID-19 yang positif di Indonesia sudah mencapai 1.769.940 orang dengan pertambahan sekitar 5.296 orang. Penderita yang sembuh dari COVID-19 sudah mencapai sekitar 1.629.495 orang dengan pertambahan 3.353 orang perharinya. Dan yang meninggal sudah mencapai 49.205 orang dengan pertambahan 132 orang perharinya. Suspek COVID-19 mencapai 77.996 dan spesimennya 81.816 orang, dan kasus aktif hingga saat ini adalah 91.245 orang. Pemerintah sudah memberikan berbagai solusi untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan program vaksinisasi massal. Program vaksinisasi di Indonesia sudah dilakukan. Yang pertama dilakukan pada tenaga kesehatan, seperti yang saya ambil dari data dari Kemenkes pada tanggal 22 Mei. Tenaga kesehatan sudah divaksin sebanyak 1.468.764 orang. Untuk petugas publik sudah divaksin sebanyak 17.327.167 orang. Dan yang paling banyak adalah lansia, yaitu sekitar 21.553.118 orang. Sehingga total penduduk Indonesia yang sudah divaksin adalah 40.399.049 orang. Dari data yang kita lihat, penyebaran COVID masih banyak dan pelaksanaan program vaksinisasi belum berjalan maksimal. Mengapa penyebaran COVID masih banyak dan program vaksinisasi belum terlaksana secara maksimal? Menurut saya bisa dibagi menjadi 2 poin ya. Yaitu yang pertama adalah banyaknya pelanggaran protokol kesehatan. Bagaimana contoh pelanggaran protokol kesehatan? Salah satunya adalah seperti banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, banyak masyarakat yang berkumpul tanpa penerapan protokol kesehatan yang benar, dan banyak masyarakat yang tidak percaya akan virus corona. Yang selanjutnya, mengapa program vaksinisasi masih belum berjalan secara lancar? Menurut saya dampak yang paling besar itu karena banyaknya penyebaran hoaks di antara masyarakat. Seperti apa sih penyebaran hoaks yang ada di masyarakat sehingga bisa menghambat program penyebaran vaksinisasi di Indonesia? Yaitu seperti kabar hoaks tentang vaksin yang telah kadaluarsa, kabar hoaks tentang vaksin memiliki efek samping yang buruk, kabar hoaks tentang mengenai vaksin yang tidak halal, hingga kabar hoaks tentang Indonesia sebagai kelinci percobaan vaksinisasi. Selanjutnya, bagaimana peran filsafat dalam mengatasi penyebaran hoaks pada proses vaksinisasi? Jadi, salah satu cara untuk mengurangi penyebaran hoaks itu dengan memperdalam ilmu filsafat. Jadi ilmu filsafat itu memiliki banyak cabang ya. Salah satunya adalah logika ilmu. Logika ilmu ini bisa memiliki peran penting dan bisa mengurangi
penyebaran hoaks jika digunakan dengan benar. Jadi selanjutnya, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengerti dulu secara dasar apa itu filsafat ilmu dan logika ilmu. Jadi filsafat ilmu itu sendiri merupakan suatu dasar bagaimana cara untuk memperoleh suatu pengetahuan secara alamiah. Jadi filsafat ilmu itu memiliki 4 cabang. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, selanjutnya aksiologi, yang terakhir adalah logika ilmu. Jadi apa itu ontologi? Ontologi itu sendiri adalah ilmu atau teori yang tentang wujud hakikat yang ada. Jadi secara sederhana bisa seperti ini. Jadi virus corona itu ada. Ya, itu kita sudah menerapkan, kalau kita percaya pada virus corona itu, kita sudah menerapkan salah satu filsafat ilmu, yaitu ontologi. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Secara sederhana bisa diartikan seperti ini. Bagaimana virus corona itu terjadi, bagaimana penyebaran virus corona, ya itu adalah contoh filsafat ilmu epistemologi. Selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi adalah macam filsafat ilmu yang menemukan kebenaran atas fakta yang ada atau sedapat mungkin ada kepastian kebenaran ilmiah. Contoh secara sederhana adalah bagaimana kita menghadapi suatu persoalan yang ada. Dalam contoh persoalan pandemi COVID-19, yaitu bagaimana kita menemukan solusi untuk menghindari tertular atau menghindari virus corona penyebarannya semakin besar. Yang terakhir adalah logika ilmu. Logika ilmu itu sendiri adalah merupakan filsafat ilmu yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Contohnya adalah yaitu dengan menghindari ilmu-ilmu yang tidak sesuai fakta-fakta yang jelas. Selanjutnya, untuk masuk lebih dalam lagi kepada logika ilmu, kita harus mengerti arti logika ilmu. Logika ilmu itu sendiri merupakan suatu penarikan kesimpulan dari proses penalaran yang diperlukan pengambilan data-data dengan observasi yang mendalam dan mengutamakan fakta-fakta yang jelas. Jadi, mengapa hoaks bisa terjadi di Indonesia? Hoaks bisa terjadi karena poin yang pertama ini ya, banyak masyarakat Indonesia yang masih menggunakan pola berpikir menggunakan logika secara instan. Jadi logika secara instan ini merupakan pola berpikir menggunakan logika yang tidak sesuai dengan kaidah filsafat ilmu. Kaidah logika secara instan ini merupakan penyebab besar ya hoaks itu bisa terjadi. Secara sederhana, logika instan bisa diartikan seperti ini. Yang pertama adalah banyak masyarakat Indonesia yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Jadi dari berita yang diterimanya, masyarakat Indonesia itu terlalu cepat mengambil kesimpulan, tidak melihat fakta-fakta dan yang lain sebagainya. Jadi mereka hanya melihat, membaca sekilas, terus menyimpulkan dan mempercayai apa yang mereka baca itu. Yang kedua, banyak masyarakat Indonesia yang hanya melihat satu sumber saja dari berita yang dibagikan. Itu merupakan hal yang tidak sesuai dengan kaidah filsafat ilmu ya, karena kita harus melihat banyak sumber dan kita tidak tahu jika satu sumber itu apakah sumber itu sudah benar. Bagaimana kalau sumber itu hanya merupakan rumor-rumor saja, sehingga kita tidak boleh mempercayai satu sumber. Yang selanjutnya adalah tidak melakukan cek validitas dari berita yang diterima. Setelah membaca sebuah berita, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak melakukan cek validitas, yaitu dari mana sumber berita tersebut dan terjadi di mana, fakta-fakta apa aja yang ada di situ, itu masih banyak yang tidak jelas. Dan yang terakhir adalah berita yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang jelas.
Selanjutnya, bagaimana hoaks di Indonesia dapat diatasi? Hoaks dalam proses vaksinisasi dapat diatasi dengan cara menerapkan pola berpikir sesuai dengan menggunakan logika ilmu yang sesuai dengan kaidah filsafat ilmu. Secara sederhana, menggunakan pola berpikir sesuai dengan kaidah filsafat ilmu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memilah berita berdasarkan fakta-fakta yang jelas, yaitu mengetahui sumber ini dari mana, apakah dari sebuah eh, penelitian yang lebih lanjut atau eh, dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang selanjutnya adalah tidak terlalu cepat menarik kesimpulan. Jadi kita harus membaca berita secara penuh dan tidak cepat menarik kesimpulan. Yang ketiga, tidak mempercayai berita dari satu sumber saja. Dan yang terakhir, memahami berita yang dibaca secara penuh. Dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa untuk menghindari hoaks diperlukan pola berpikir menggunakan logika ilmu yang sesuai dengan kaidah filsafat. Khususnya terkait dengan program vaksinisasi ini, masyarakat perlu memperoleh informasi yang lengkap dan sesuai dengan fakta-fakta yang jelas agar terhindar dari penyebaran hoaks dan penyebaran COVID-19 di Indonesia segera bisa diatasi. Sekian pemaparan presentasi materi saya. Saya Muhammad Royansa Sabil Adinegara undur diri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.